Oke, halo teman-teman, selamat malam saya ucapkan dari kota Cirebon. Saat ini saya sedang berada di stasiun Cirebon dan malam ini saya akan menuju ke Jakarta dengan naik kereta api kelas bisnis satu-satunya yang tujuan ke arah Jakarta, yaitu kereta api Gumarang. Nanti kereta api Gumarang akan berangkat dari sini sekitar 23 lewat 39 menit, jadi masih cukup lama. Dan saat ini saya juga belum melakukan tes antigen. Dan saya juga akan memanfaatkan tarif khusus yang berlaku di kereta api Gumarang untuk rute Cirebon sampai Pasar Senen. Dan ya, kita langsung aja untuk bergerak ke sana. Kita mau tes antigen dulu untuk persyaratan naik kereta. Ikuti terus perjalanan saya naik kereta api Gumarang. Nah, sepertinya di stasiun Cirebon ini untuk pintu masuk ke arah lobi utamanya sedang ada renovasi, teman-teman. Ini untuk hasil akhir renovasinya aku juga nggak tahu akan seperti apa, tapi semoga sih jadi lebih bagus agar stasiun Cirebon ini kelihatan menarik ya. Masih berantakan banget tuh, teman-teman. Nanti kita akan masuk dari pintu yang sebelah sana tuh. Dari samping nanti kita akan masuk ke arah lobi utama stasiun. Oke, aku mau tes antigen dulu ke sebelah sana. Letak antigennya ya di stasiun Cirebon ini berada di sebelah utara, teman-teman, dekat pintu keluar atau parkir keluar. Tuh, di sana. Ada tulisannya gede banget tuh. Yuk, kita tes antigen dulu. Saat itu perjalanan yang saya lakukan masih memberlakukan tes antigen atau PCR sebagai syarat perjalanan untuk pelaku perjalanan yang sudah menerima berbagai macam jumlah dosis vaksin. Namun saat ini, peraturan naik kereta api jarak jauh sudah berubah sejak tanggal 9 Maret 2022 kemarin, teman-teman. Bagi kalian yang sudah mendapat vaksin dosis 2 dan 3, tidak perlu lagi melampirkan surat tes antigen atau PCR. Namun bagi yang baru mendapat vaksin dosis 1 atau belum divaksin karena alasan medis, masih harus melampirkan surat negatif tes antigen atau PCR dengan masa berlaku yang sama seperti peraturan sebelumnya. Syarat tambahan nih bagi kalian yang belum divaksin karena alasan medis, selain harus melampirkan surat negatif COVID-19, kalian harus melampirkan juga surat keterangan medis dari dokter rumah sakit pemerintah. Untuk anak-anak di bawah 6 tahun tidak perlu lagi melakukan tes antigen atau PCR seperti persyaratan sebelumnya. Cukup didampingi saja oleh orang tua. Ini yang berangkat adalah kereta api Sawung Gali, teman-teman. Dan di sampingnya baru masuk kereta api Argo Lawu. Ya beginilah, teman-teman, kalau kereta api penumpang saat malam hari di Cirebon itu memang, wah, pokoknya nggak ada habisnya lah. Sampai nanti pagi itu, wah, sambung menyambung pokoknya. Dan seringkali banyak momen, teman-teman. Momennya itu biasanya kereta yang keluar masuk, kayak gini nih, Sawung Gali berangkat, lalu Argo Lawu datang. Bahkan nanti mungkin kereta api Gumarang dan kereta api Senja Utama Solo itu kemungkinan ya, kalau misalkan Senja Utama Solonya telat ya biasanya sih suka barengan masuknya gitu. Gumarang nanti masuk jalur 2 ke sini, Senja Utama Solonya nanti masuk jalur 4 ke sana gitu. Dan ini kereta api Sawung Gali sudah berangkat, Argo Lawu tiba di stasiun Cirebon. Nah, Argo Lawu masih tersedia di jalur 3. Setelah kereta api Sawung Gali dan kereta api Argo Lawu, giliran kereta api Senja Utama Solo yang hadir masuk di jalur 1 stasiun Cirebon. Oke, teman-teman, yang barusan masuk di belakang saya ini adalah kereta api Senja Utama Solo dari Solo Balapan tujuan akhir Pasar Senen. Pokoknya
stiker teman-teman 20687. Ini tumben banget ya, waktu kemarin aku naik kereta api Senja Utama Solo ini dimasukin di jalur 4, tapi kesempatan kali ini dia dimasukin di jalur 1 stasiun Cirebon teman-teman. Karena memang untuk jadwal kedatangan di stasiun Cirebon ini jam 23 lewat 25 menit itu memang ada kereta yang berdekatan dari arah timur menuju Jakarta teman-teman. Yang satu dari arah jalur selatan dan ada Pak Garda di sini. Kita mau ngetrip bareng naik kereta yang memang satu-satunya ini kereta bisnis ke arah Jakarta. Cuma satu dia aja teman-teman. Pak Garda tadi kesini naik apa? Sawung Gali Malam. Sawung Gali Malam. Yoi, kereta ayam jantan. Itu Pak Garda udah beli teh tuh buat asupan tripnya. Oke, seperti yang aku jelasin tadi, ini kereta api Senja Solo ini memang jadwalnya berdekatan sekali dengan kereta api Gumarang teman-teman. Dan ya, persiapan sesaat lagi kereta yang akan kita naiki akan segera tiba di stasiun Cirebon. Kemungkinan akan tiba di jalur 2 dan papan namanya juga sudah disiapkan di sebelah sana. Jadi ketika ada pengumuman kereta api Gumarang akan masuk, kita akan bergerak ke peron jalur 2. Nah, ini dia papan namanya sudah terpasang dan sorot lampunya juga sudah terlihat. Nanti masuknya yang di sebelah kanan ini teman-teman, jalur 2. Nah, kan ramai banget teman-teman. Ini kereta yang akan saya naiki bersama Pak Garda. Kereta api Gumarang sudah tiba di jalur 2 stasiun Cirebon. Lokomotifnya 20631 Depo Induk Jogja. Kereta api Gumarang masuk, kereta api Senja Utama Solo persiapan diberangkatkan. Dan ini semakin malam, semakin ramai lagi teman-teman. Bahkan ya, kadang kereta yang datang dan masuk di stasiun Cirebon ini tuh silih berganti teman-teman, gak ada putusnya. Oke, di perjalanan kali ini aku berada di bisnis 9 teman-teman. Rangkaian bisnis yang paling belakang. Oke, kita langsung bergerak ke bisnis 9 yuk. Sebelum keretanya diberangkatkan, ada kereta api yang melintas dulu nih di stasiun Cirebon. Ini adalah kereta api barang parsel dari Kampung Bandan tujuan Malang via Purwokerto. Saat ini angkutan barang gerbong hijau ini melayani perjalanan pengiriman barang dengan 3 rute berbeda. Selain rute ini, ada pula rute Kampung Bandan Surabaya Pasar Turi yang melintasi jalur utara dan Bandung Surabaya Kota yang melintasi jalur selatan. Setelah kereta barang parsel melintas, kereta api Gumarang diberangkatkan dari stasiun Cirebon Kejaksan pukul 23:40 menit. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Oke teman-teman, saya sudah berada di dalam kabin kereta api Gumarang kelas bisnis. Di perjalanan kali ini sebenarnya saya berada di seat 7A, tapi tadi berhubung digunakan oleh penumpang lain untuk membalikan kursinya, menyelonjorkan kaki untuk rileks mungkin, jadi ya saya pindah ke sini di nomor 15C. Dan ya posisinya ini sebenarnya aku jalan mundur karena biar bisa berhadapan dengan Pak Garda ini ya, lagi ngerekam di balik kamera ini. Oke, jadi kereta api Gumarang ini teman-teman, seperti yang sudah saya bilang tadi, itu adalah satu-satunya kereta kelas bisnis yang melayani tujuan dari dan ke Jakarta. Sebenarnya sebelum ini ada kereta api lain teman-teman yang melayani kelas bisnis. Dulu tuh seingat saya ada kereta api Fajar Utama Jogja, bahkan Senja Utama Jogja juga dulu pakai rangkaian kelas bisnis full. Lalu sebelum ini ada kereta api Malabar yang sempat mengalami perpanjangan rute dari
yang sebelumnya rute Bandung Malang jadi Jakarta Pasar Senen Bandung Malang. Dan juga sebelumnya ada kereta api Mataram teman-teman yang melayani kelas bisnis campuran dari Solo Balapan dengan tujuan akhir Pasar Senen PP. Tapi kereta-kereta tersebut saat ini sudah tidak melayani kelas bisnis lagi. Ada beberapa yang sudah dipangkas rutenya kembali ke rute aslinya, yaitu kereta api Malabar dan kereta api Mataram yang saat ini sudah berganti layanan kelas jadi eksekutif dan ekonomi premium. Walhasil saat video ini dibuat, kereta api Gumarang tinggal satu-satunya kereta kelas bisnis yang melayani perjalanan dari dan menuju Jakarta dengan rute Surabaya Pasar Turi Pasar Senen PP. Dan untuk kereta Gumarang ini dalam satu rangkaian itu membawa 9 kereta bisnis dan 5 kereta eksekutif dengan 1 kereta makan dan 1 kereta pembangkit. Jadi total dalam satu rangkaian ada 16 kereta dan ini menobatkannya sebagai kereta kelas campuran terpanjang yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, saya ucapkan selamat dini hari dari Kabupaten Indramayu. Saat ini perjalanan kereta api Gumarang sudah tiba di stasiun Jatibarang. Nyampainya aku kurang hafal karena aku memang pertama kali naik kereta api Gumarang teman-teman. Belum pernah sebelumnya. Dalam kesempatan yang lain aku naik kereta api Gumarang dan kayaknya berhentinya juga nggak lama. Akan diberangkatkan lagi dari stasiun Jatibarang teman-teman. Ya 2 menit lah mungkin berhenti di sini. Nah, ini untuk peta rute KA Gumarang teman-teman dalam perjalanannya. Dari kedua arah ini adalah kereta api Gumarang untuk arah kereta yang saya naiki saat ini, dan ini adalah yang di bawah ini ya untuk arah sebaliknya. Jadi dari Surabaya Pasar Turi akan berhenti di Lamongan, Babat, Bojonegoro, Cepung, Rombo, Semarang, Tawang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Cirebon, Jatibarang. Saat ini kita sedang berhenti dan akan berangkat lagi dari stasiun Jatibarang. Tapi ada sesuatu yang baru teman-teman, ini dia. Mulai 1 Februari kemarin kereta api Gumarang sudah melayani naik turun penumpang di stasiun Cikarang. Baik dari arah Surabaya dan dari arah Jakarta akan berhenti di stasiun Cikarang. Lalu untuk selanjutnya kereta ini akan berhenti di stasiun Bekasi lalu ke Pasar Senen. Dan kereta api Gumarang ini tidak berhenti di stasiun Jatinegara teman-teman, karena memang rangkaian panjang dan emplasmennya juga tidak cukup untuk berhenti di stasiun Jatinegara. Jadi dari Bekasi langsung ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Gumarang sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Jatibarang tepat tadi pukul 00:11 ya. Jadi berhenti di stasiun Jatibarang hanya 2 menit saja. Dan aku memang excited banget kali ini karena memang ini merupakan perjalanan yang bisa dibilang ya kapan lagi ya untuk ke Jakarta dengan menaiki kereta kelas bisnis. Kalau dulu mungkin saya bisa memanfaatkan kereta api Fajar Utama Jogja atau kereta Senja Utama Jogja, Senja Utama Solo atau yang lainnya, dan kereta api Mataram juga dulu sempat melayani kelas bisnis campuran. Namun untuk kali ini kelas bisnis sudah tidak ada yang melayani dalam satu rangkaian penuh teman-teman. Dulu terakhir untuk kereta kelas bisnis full dalam satu rangkaian menuju Jakarta ada kereta api Fajar Utama Jogja dan Senja Utama Jogja. Namun kali ini kebanyakan kelas bisnis berada di kereta-kereta campuran ya. Dan kelas bisnis ini layanannya selain ada di kereta api Gumarang, ada lagi di kereta api Ranggajati, lalu ada lagi di kereta api Malabar, ada juga di kereta api Logawa, dan ada juga di kereta api Ciremai. Namun yang saat ini belum beroperasi keretanya adalah kereta api Ciremai rute Bandung, Cirebon, Semarang, Tawang. Jadi memang ya untuk kereta bisnis ke Jakarta tinggal satu aja nih, kereta api Gumarang yang saya naiki ini. Ada fakta menarik lainnya nih teman-teman. Kereta api Gumarang saat ini adalah kereta yang paling banyak membawa kelas bisnis dalam satu rangkaiannya. Total sebanyak 9 kereta. Rata-rata kereta yang membawa kelas bisnis saat ini itu hanya berjumlah 2-4 kereta saja, dikarenakan layanan kelas yang bercampur dan keterbatasan maksimal panjang rangkaian. Oke teman-teman, saat ini perjalanan kereta api Gumarang sudah melintas langsung di stasiun Cikampek, dan dengan ini saya ucapkan selamat datang di wilayah operasi 1 Jakarta. Sebagai informasi, stasiun Cikampek ini merupakan
merupakan stasiun yang letaknya berada di ujung timur wilayah operasi 1 Jakarta, dan juga stasiun Cikampek ini merupakan stasiun percabangan untuk rel kereta ke arah Cirebon dan juga ke arah Bandung. Jika naik kereta dari arah Jakarta, kalau keretanya mengambil lajur yang sebelah kiri atau rel kereta yang sebelah kiri, itu keretanya akan mengarah ke arah Cirebon. Dan apabila keretanya mengambil arah rel ke arah kanan, itu keretanya akan mengarah ke arah Bandung. Dan kereta-kereta yang mengarah ke arah Bandung apabila dari Jakarta itu setahu saya ada 2, kereta api Argo Parahyangan dan juga kereta api Serayu. Dan sekalian kita lihat-lihat yuk fasilitas yang ada di kelas bisnis kereta api Gumarang ini. Seperti biasa teman-teman, hampir di semua kelas kereta ini selalu ada mini table, ada colokan di bawahnya 2 buah, dan untuk jarak kakinya ini posisinya sedang diposisikan berhadapan, tapi kita akan coba ke sana untuk melihat ruang kakinya. Yuk kita lihat ruang kaki di kereta kelas bisnis ini. Kursinya cukup empuk teman-teman, bahkan bisa saya bilang empuk banget, nyaman banget, dan sandarannya juga tidak terlalu tegak. Ini sandarannya miring walaupun tidak bisa diatur, tapi sudah nyaman untuk ergonomi duduknya. Dan lihat teman-teman, bisa selonjoran. Ini salah satu kenyamanan dari kelas bisnis. Makanya masyarakat masih mempercayakan perjalanan kereta apinya untuk memilih kelas bisnis, karena ini teman-teman, jarak kakinya juga hampir setara kelas eksekutif nyamannya. Dan lain-lainnya fasilitasnya, AC-nya masih AC split ya, masih kayak AC-AC rumahan gitu. Terus rak bagasinya ini model tralis nih di atas ini, dan ini tidak ada tirai gordengnya ya karena dicopotin semua. Dan tentunya ada fasilitas toilet di ujung sana, dan di ujung belakang sini juga ada di balik kamera ini. Lalu ada hand sanitizer juga biasanya di ujung kabin kereta. Dan apalagi ada CCTV tuh di ujung sana. Nah, yang titik kecil itu CCTV teman-teman. Dan ada papan informasi untuk komunikasi dan kontak ke kondektur gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman fasilitas di kelas bisnis kereta api Gumarang. Oh iya, saya lupa teman-teman, untuk kursi kelas bisnis ini bisa teman-teman lihat ya. Tuh, kursinya walaupun tidak bisa diatur kemiringan sandarannya, tapi ini sudah diatur posisi miring. Dan ini sandarannya bisa dibalikin teman-teman. Cara membalikkan sandarannya seperti ini. Tinggal tarik. Nah, posisinya sudah bisa berhadap-hadapan tuh. Begitu teman-teman. Ini yang di sini posisi kursinya membelakangi laju kereta. Kalau mau searah laju kereta kembali, tinggal tarik lagi seperti tadi teman-teman. Tarik. Nah, gitu caranya. Oke, ini dia teman-teman toilet dari kelas bisnis kereta api Gumarang. Terlihat modern sekali ya, dengan beberapa tambahan ornamen kayu seperti ini, jadi kelihatannya mewah. Belum lagi ini list pembatas antara ornamen kayu dan stainlessnya ini menambah kesan mewah ya. Ini warnanya kayak apa ya, marun ini. Cakep, aku suka ini desain toiletnya. Dan ini dimensi toiletnya teman-teman, mirip seperti kelas ekonomi yang konfigurasi 32 dan kelas bisnis lainnya ya. Jadi dimensinya itu tidak terlalu sempit dan tidak terlalu besar juga. Dan kondisi toiletnya juga bersih teman-teman, tidak ada kotoran sama sekali di lantainya, jadi mantep banget ini. Yuk kita lihat fasilitasnya ada apa aja. Ada wastafel mini, ini kita coba airnya ya. Oke, airnya jalan. Di situ ada water gun untuk shower bilasnya. Airnya jalan juga, dan ini klosetnya model kloset jongkok, dan satunya lagi ada di sebelah sana di ujung satunya lagi ya. Jadi kereta kelas bis itu ada 2 toiletnya di kedua sisi teman-teman, di kedua sisi ujung kereta. Kita coba dulu yuk untuk bilas klosetnya. Airnya jalan, dan sini ada untuk pegangan handrailnya. Ini kacanya model fix, jadi tidak bisa dibuka. Ada gantungan untuk menggantung baju, ada pengharum ruangan, ada cerminnya juga, dan ada tempat tisu di situ, dan bawahnya ada tempat sampah. Oke, fasilitas di toiletnya mantap.
Oke teman-teman, saat ini perjalanan kereta api Gumarang sudah berhenti di stasiun Cikarang dan saya ucapkan selamat dini hari dari Kabupaten Bekasi. Di stasiun Cikarang ini ada beberapa kereta api jarak jauh teman-teman, mulai 1 Februari kemarin yang berhenti menaik turunkan penumpang di stasiun Cikarang. Selain kereta api Gumarang, ada kereta api Gaya Baru Malam Selatan, kereta api Brantas, kereta api Argo Sindoro tambahan, Sindoro, kereta api Argo Parahyangan tambahan, dan juga kereta api Sembrani tambahan. Jadi total untuk kereta api jarak jauh yang berhenti di stasiun Cikarang saat ini baru ada 5 kereta api saja. Selain berhenti di Cikarang, kereta api Gumarang juga berhenti di stasiun Bekasi. Namun ini hanya berlaku untuk kereta api Gumarang ke arah Jakarta saja. Jika ke arah Surabaya, kereta api Gumarang ini tidak berhenti di stasiun Bekasi. Tapi tenang, kereta ini akan berhenti di Cikarang juga untuk perjalanan ke arah Surabaya. Perjalanan kereta api Gumarang saat ini telah berhenti di stasiun Bekasi dan sudah diberangkatkan kembali. Dan aku baru tahu ini berhenti di stasiun Bekasinya ternyata di jalur 5. Biasanya kalau aku naik kereta ke Jakarta dan berhenti di stasiun Bekasi, keretanya tuh berhenti di jalur 1. Atau ini mungkin difungsikan peron baru ya? Mungkin, karena aku udah lama nih gak ke Jakarta lagi dan melihat stasiun Bekasi. Tadi sempat keluar juga seperti ada yang berubah ya. Ya, buat yang tahu mungkin bisa tulis di kolom komentar ya, apa yang berubah dari stasiun Bekasi. Aku juga tadi hanya melihat sekilas, jadi tidak sempat melihat secara detail perubahannya apa aja. Tapi kelihatan banget tadi waktu keluar saya melihat peronnya yang nuansa peronnya baru, suasana baru. Jadi mungkin tadi dimasukin ke emplacement baru. Tadi berhenti di jalur 5 by the way. Kereta api Gumarang ini tidak berhenti di stasiun Jatinegara, dan stasiun Bekasi tadi merupakan pemberhentian terakhir sebelum nanti tiba di stasiun Pasar Senen. Oke teman-teman, saat ini perjalanan kereta api Gumarang ternyata berhenti di stasiun Jatinegara, tapi ini bukan untuk menurunkan penumpang ya, karena aslinya di stasiun Jatinegara ini tidak berhenti. Jadi ini bisa dibilang BLB teman-teman, atau berhenti luar biasa. Jadi berhenti luar biasa itu maksudnya dia keretanya berhenti di salah satu stasiun tertentu tapi tidak tertera di jadwal. Jadi dijadwalkan seharusnya berjalan langsung tapi ini malah berhenti. Dan di samping ini ada kereta api Senja Utama Solo yang tadi kita intip di Cirebon ya. Ketika kereta Gumarang datang, kereta ini berangkat. Tapi ternyata sekarang di Jatinegara bersandingan dengan kereta Senja Utama Solo. Ini ke Pasar Senennya ada apa ya jalurnya? Ada halangan kah atau apa sampai Senja Utama Solo masih tertahan di Jatinegara ini? Wah, aku juga nggak ngerti teman-teman ada apa. Ya, ginilah. Ini kereta api Senja Utama Solo sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Jatinegara. Tentu ya, karena urutan perjalanannya itu memang Senja Utama Solo ini di depannya Gumarang teman-teman. Berangkat dari Cirebonnya juga beda tipis. Jadi ya memang harusnya dia dulu yang berangkat. Jadi kita masih BLB di sini. Gitu. Kabarnya sih ini ya nunggu antrian jalur kali ya. Ya biasalah teman-teman, kalau di Jakarta memang kadang suka seperti ini, padat. Hehehe. Nah, sudah diberangkatkan kembali kereta api Senja Utama Solo. Jadi nanti kita nunggu Senja Solo agak jauhan dulu, baru nanti kita berangkat menuju ke arah Pasar Senen. Kita masih tertahan teman-teman di jalur 7 stasiun Jatinegara, dan tadi sempat ada pengumuman bahwa di jalur 4 akan masuk kereta api Gajayana. Kereta kesayangannya Pak Garda ini sudah siap-siap kamera tuh. Oke, kita lihat yuk kereta api Gajayana tiba di jalur 4 stasiun Jatinegara.
Oke teman-teman, kereta api Gumarang yang saya naiki sudah bergerak dari stasiun Jatinegara menuju ke tujuan akhirnya stasiun Pasar Senen. Dan baru saja tadi di jalur 4 tuh kelihatan dari jendela ya, masih tersedia, bukan tersedia sih, masih ada kereta api Gajayana yang sedang turun penumpang di jalur 4 stasiun Jatinegara. So di perjalanan kali ini kereta api Gumarang, intinya aku senang banget karena bisa ke Jakarta lagi naik kereta kelas bisnis setelah sekian lama ya. Ya gimana ya, soalnya kereta-kereta lainnya tuh layanannya ekonomi dan eksekutif. Kalau nggak eksekutif full, ya ekonomi full. Itu aja sih layanan keretanya gitu. Kalau dari Cirebon ya, jadi untuk bisa mencicipi kelas bisnis ketika akan menuju Jakarta ya hanya dengan kereta api Gumarang ini. Sisanya yang lainnya rutenya tidak menuju Jakarta teman-teman. Ranggajati yang dari Jember itu mentok rutenya hanya sampai stasiun Cirebon saja. Jadi untuk rute Surabaya sampai Cirebon kalian bisa memanfaatkan dua kereta ini. Dan untuk dua rute ini dari Surabaya ke Cirebon itu rutenya berbeda teman-teman. Ranggajati lewat selatan, sedangkan Gumarang lewat utara. Tapi kalau menuju Jakarta ya hanya kereta api Gumarang ini. Jadi aku senang banget bisa naik kelas bisnis lagi menuju Jakarta. Dan ya saat lagi kita akan tiba di stasiun Pasar Senen. Intinya kereta Gumarang ini nyaman, terus kelas bisnis ini juga masih sangat nyaman, worth it untuk perjalanan kereta api jarak jauh, dan tentunya masih mempertahankan ciri khas kelas bisnisnya dengan kursi yang empuk, nyaman, dan ergonomi duduknya juga sangat membuat kita terlena ya gitu. Jadi ya pokoknya mantap lah untuk kereta api Gumarang. Semoga tetap bertahan kelas bisnisnya ya, dan tetap mempertahankan ciri khas kelas bisnisnya dengan fasilitas-fasilitas yang ada di kelas bisnis. Jadi ya sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Pasar Senen. Sudah pasti terlambat ini nyampe di Pasar Senennya, tapi nggak apa-apa, yang penting tiba di stasiun tujuan dengan selamat. Oke, persiapan, kita akan tiba di stasiun Pasar Senen. Pintu keluar stasiun Pasar Senen berada di sebelah kiri dari arah perjalanan kereta api ini. Dilarang membuka pintu kereta sebelum dipastikan berhenti. Hati-hati dalam melangkah turun, pastikan kereta api telah benar-benar berhenti di stasiun Pasar Senen. Periksa dan teliti kembali barang-barang bawaan Anda sebelum meninggalkan tempat duduk. Selamat datang di stasiun Pasar Senen. Selamat datang di ibu kota Jakarta. Akhirnya perjalanan saya naik kereta api Gumarang tiba juga di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Nyampenya telat dari jadwal ya memang. Tadi nyampe berapa ya Pak? Jam berapa tadi nyampe? Berapa tadi ya? Jam 3 kayaknya. Jam 3 lebih berapa? 3 lebih ya. Lebihnya lambatnya banyak banget ya. Lumayan tadi ya, ada antrian sih mungkin. Tapi nggak apa-apa, yang penting nyampe di tujuan dengan selamat ya. Oke, terima kasih untuk kereta api Gumarang, perjalanan yang sangat berkesan karena menaiki kereta kelas bisnis ke Jakarta. Satu-satunya kereta yang masih melayani kelas bisnis untuk perjalanan dari dan menuju Jakarta. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai habis, sampai kita tiba di stasiun Pasar Senen. Dan terima kasih Pak Garda sudah menemani perjalananku. Sama-sama. Akhirnya bisa naik Gumarang ya.
First time. First time loh. Kita berdua first time, teman-teman. Aku sendiri juga belum pernah naik kereta api Gumarang. So, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channelku dan channelnya Pak Garda. Ngantuk. Yuk, kayak dia. Channel ya, subscribe ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi dari kota Jakarta Pusat. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, dadah.